Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Jerry Sebastian dari kelas 11 IPA 2 dari SMA Negeri 1 Bengkalis. Pada hari ini saya akan mempraktikkan tentang materi sel, yaitu transport zat melalui membran. Mekanisme pengangkutan zat melalui membran sel dapat terjadi dengan transport pasif dan transport aktif. Transport pasif terjadi secara difusi dan osmosis. Pada hari ini kita akan mempraktikkan secara difusi dengan menggunakan tinta dan secara osmosis dengan menggunakan garam dan kentang. Pada transport zat secara difusi, alat dan bahan yang diperlukan adalah 3 buah gelas sebagai wadah yang masing-masing terisi air dengan jumlah yang sama. Selanjutnya dibutuhkan tinta cair dengan konsentrasi 100%, 50%, dan 25%. Dan yang ketiga, sediakan stopwatch untuk menghitung waktu yang diperlukan agar zat tersebut larut. Pertama, tetesi masing-masing gelas dengan tinta sebanyak 5 tetes, sesuai dengan konsentrasi tinta. Yang pertama, kita akan menggunakan tinta dengan konsentrasi 100% dan akan kita tetesi pada gelas yang bertuliskan 100%, sebanyak 5 tetes. Setelah itu, kita akan memasukkan tinta yang berkonsentrasi 50% pada gelas yang bertuliskan 50%. Sebanyak 5 tetes juga. Lalu yang terakhir, kita akan memasukkan tinta yang berkonsentrasi 25% pada gelas yang bertuliskan 25%. Sebanyak 5 tetes. Lalu kita amati proses yang terjadi dan catat waktu yang diperlukan tinta dan air untuk tercampur sampai merata menggunakan stopwatch. Setelah dihitung, waktu penyatuannya adalah pada larutan yang menggunakan 25% konsentrasi tinta memerlukan waktu sekitar 6 menit untuk larut sempurna, sedangkan yang 50% membutuhkan sekitar 8 menit untuk larut sempurna, sementara yang 100% membutuhkan hingga 13 menit untuk larut sempurna. Sekian untuk transport zat secara difusi. Sekarang akan kita lanjutkan pada transport zat secara osmosis. Pada transport zat secara osmosis, alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama, 100 ml air netral, 100 ml larutan 10% garam, dan 100 ml larutan 20% garam. Lalu dibutuhkan 3 buah kentang yang sudah dipotong dengan ukuran 2 cm, 2 cm, 2 cm, sehingga akan membentukkan bentuk seperti kubus. Lalu diperlukan 3 lembar plastik untuk menutupi nanti saat prosesnya. Lalu juga 3 buah karet gelang. Langkah yang pertama adalah memberikan label pada masing-masing gelas sesuai larutannya. Ini adalah larutan air netral, ini adalah larutan 10% garam, dan ini adalah larutan 20% garam. Langkah berikutnya adalah kita akan menimbang massa dari kentang tersebut untuk kita bandingkan dengan hasil yang sudah direndam nanti. Langsung saja kita timbang berat kentang tersebut.
Dapat kita lihat dari 3 kentang dihasilkan berat yaitu 24 gram. Sedangkan pada masing-masing kentang didapat berat 8 gram. Berat inilah yang akan kita bandingkan dengan hasil setelah kita rendam. Berikutnya adalah memasukkan 3 buah kentang tersebut pada masing-masing gelas secara bersamaan. Lalu akan kita tutup menggunakan plastik dan karet gelang yang sudah kita siapkan. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Lalu biarkanlah selama 24 jam dan akan kita lihat lagi hasilnya setelah 24 jam. Setelah 24 jam, kita akan membandingkan masa kentang yang sudah direndam dengan kemarin yang belum direndam. Tapi sebelum itu, kita akan tiriskan atau kita akan keringkan kentang tersebut dahulu agar benar-benar kering, baru kita ukur masanya masing-masing. Setelah kita tiriskan selama kurang lebih 15 menit, kita akan lanjutkan ke proses menimbangnya. Tapi sebelum itu, dapat kita lihat bahwa pada kentang yang direndam pada air netral, warnanya sangat segar dan teksturnya juga keras. Sedangkan pada kentang yang direndam pada larutan 10% garam, warnanya agak pucat dan juga teksturnya agak lembut. Sedangkan pada yang 20 garam didapat teksturnya sangat lembut dan warnanya sangat pucat. Jadi akan kita lanjutkan. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada proses penimbangan. Baiklah, akan kita lanjutkan ke proses penimbangan. Jika diingat kembali, masa ketiga kentang tersebut sebelum kita rendam adalah masing-masingnya 8 gram. Sekarang akan kita coba kembali dan membandingkan berat kentang tersebut setelah direndam. Kita akan mulai dari kentang yang netral. Didapat beratnya adalah 9 gram, naik 1 gram dari berat sebelum direndam. Kentang yang mengandung 10% garam, beratnya 6 gram, turun 2 gram dari sebelum kita rendam. Sedangkan pada kentang yang kandungannya 20% gram, beratnya menjadi 6 gram juga, turun 2 gram dari berat sebelum kita rendam. Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa kentang yang direndam dengan air netral masanya naik sedikit, sedangkan kentang yang direndam oleh air garam 10% dan 20% mengalami penurunan berat dan bentuknya lebih menyusut, warnanya lebih pucat dan teksturnya lebih lembut. Volume air akan kita ukur dan kita bandingkan dengan volume awal air tersebut. Perlu diingat kembali, volume awal masing-masing air tersebut adalah 100 ml. Akan kita ukur kembali dan kita bandingkan hasilnya. Kita mulai dari air netral. Pada air netral didapat sekitar 100 ml, yaitu volume yang sama dengan volume awal.
Kita lanjut pada gelas yang memiliki kandungan 10% garam. Volume air tersebut naik kira-kira menjadi 135 ml. Kita lanjut pada gelas yang memiliki kandungan 20% garam. Pada gelas yang mengandung 20% garam mengalami kenaikan volume air menjadi 140 ml daripada volume awalnya yaitu 100 ml. Kesimpulan, difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian konsentrasi rendah. Pada praktek difusi yang telah kita lakukan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan tingkat konsentrasi tinta sangat mempengaruhi kecepatan untuk tinta larut dalam air. Pada konsentrasi tinta yang lebih tinggi, proses pelarutan tinta dan air akan lebih cepat larut. Sedangkan sebaliknya, pada konsentrasi tinta yang lebih rendah, proses pelarutan tinta dan air akan lebih lambat. Kesimpulan untuk osmosis, osmosis adalah peristiwa berpindahnya suatu zat dari bagian konsentrasi rendah ke bagian konsentrasi tinggi dengan melalui selaput semi permeabel atau selaput selektif yang mampu ditembus oleh zat pelarut tetapi tidak dapat ditembus oleh zat terlarut. Pada praktek osmosis yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa kentang yang direndam dengan air netral hasilnya berbeda dari kentang direndam dengan air garam. Hal tersebut dapat terjadi karena tekanan atau konsentrasi dalam kentang lebih rendah daripada tekanan yang ada di dalam larutan garam. Sehingga membran semi permeabel dapat ditembus oleh zat pelarut yaitu larutan garam, sehingga kentang tersebut akan kehilangan air dan menyebabkannya lemah atau layu, sehingga akan berbentuk lebih menyusut, lebih pucat, dan juga teksturnya sangat kenyal. Sekian dulu video saya mengenai transport sel secara difusi dan osmosis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan sehat selalu.